gelaran Pasar Seni ITB. Dan kali ini tepatnya aku sedang berada di Aula Barat karena sedang ada pameran Adi Citra Ganesha. Nah, buat kalian nih yang ingin datang ke Pasar Seni ITB, ikutin ya keseruannya. Mulai tadi ada peti sabun, terus juga bakal ada kegiatan seru lainnya. Makanya kalian terus pantengin videonya. Untuk persiapan kami sendiri juga sangat antusias ya, karena dapat kesempatan buat kreativitas secara bebas gitu, tanpa ada batasan kayak desainnya harus kayak gimana, tapi ini lebih ke gimana mahasiswanya berkreativitas gitu. Dari materialnya sendiri pun juga nggak ditentuin, kita ini menggunakan bahan bekas, jadi ini kayak pakai drum gitu, terus konsepnya kayak botol bango. Ya, tantangannya sih lebih ke nyari material atau bahan yang cocok dengan desain kita ya. Kayak kemarin tuh sempat antara apakah kita pakai drum minyak yang seng gitu atau dari plastik aja. Terus karena pertimbangan kayaknya lebih safety plastik deh, karena motongnya lebih gampang dan itu, makanya kita pilih plastik. Bagaimana mereka mendesain dan juga memperhitungkan aerodinamisnya agar bergerak mampu lebih cepat. Lomba kereta peti sabun yang akan finish. Catatan waktunya. Catatan waktunya adalah catatan waktunya Arya. Karena ya ini kan diadainnya di Pasar Seni ITB ya, jadi aku penasaran banget. Terus aku juga emang suka gambar. Suka gambar dari kapan? Aku dari TK, dari dulu suka ikut gambar lomba. Temanya kan sekarang kios impian kita gitu ya. Jadi aku gambar kios impian aku gitu. Aku kios impian aku tuh jadi pengennya kayak aku kan di sini jualannya kayak orange juice gitu kan. Jadi di sini juga berbaur sama pembayaran digital gitu, jadi banyaknya. Memamerkan karya tentang landscape. Ini sebetulnya alam Toba ya. Temanya Lembah Bakara. Jadi Toba bagi saya tidak hanya alamnya yang indah, tetapi saya punya kesan sesuatu. Kebetulan saya orang Bali, suami saya orang Batak. Kami bertemu di ITB ini. Jadi kami teman seangkatan, kami punya banyak kenangan. Suami saya sudah almarhum ya. Jadi ini adalah cara saya mengenang suami saya melalui karya seni. Daripada saya menangis ya enggak. Lebih baik saya berkarya. Ini adalah tempat yang pernah kami kunjungi. Tempatnya bagus banget. Dan sangat berkesan buat saya. Nah, saya tampilkan di ITB ini sekalian mengenang suami, dan disinilah saya tumbuh di ITB ini. Berkesenian saya berkembang di sini. Saya dari FSRD ITB. Suami saya teknik industri, jadi kami bertemu di ITB sini. Jadi ITB ini tidak hanya
dapat ijazah dan menyelesaikan kuliah, tapi juga menemukan tambatan hati. Ya, melalui karya inilah saya mengungkapkan kenangan saya. Pameran Adicita Ganesha ini terbagi dua. Yang satu itu memamerkan karya-karya seni rupa, seni ya seperti ini, dan yang satu lagi adalah karya kriya dan desain. Jadi yang karya seni di Aula Barat dan karya kriya dan desain di Aula Timur. Karena memang di dalam pendidikan di ITB itu memang ada jurusan seni, ada jurusan desain, ada jurusan kriya. Jadi semuanya itu ditampilkan. Jadi pameran ini merentang karya-karya yang diciptakan dari sejak perintisan seni rupa, khususnya di Bandung, sampai karya-karya yang kita kenal saat ini. Kemudian juga mediumnya juga bermacam-macam. Ada pertimbangan dari medium yang paling sederhana, maksudnya lukisan itu yang paling umum, sampai media desain interaktif. Jadi ada karya-karya yang interaktif. Di sebelah pojok sana itu ada karya Arafura, itu kita bisa interaksi dengan karyanya. Sering diadakan seperti ini, jangan cuma pameran, teman-teman yang datang jangan cuma nikmatin doang, tapi ingat sharing ke teman-teman yang lain, karena kita perlu menularkan positive vibes, positive energies ke orang-orang. Dan juga saya tahu biasanya pejuang orang-orang kreatif itu kan introvert ya. Nah, ayo kenalan, karena di ajang-ajang kayak gini kita bisa ngumpul-ngumpul, bisa bertukar pikiran, dan bisa networking. Kenapa networking itu penting? Supaya karya kita lebih banyak dikenal sama orang. Kan kalau nggak diceritain langsung dari senimannya, nama kita ngeliat ini beda loh. Kita bisa ngeliat sekali, kemudian kita ngobrol sama senimannya kan, itu lebih gimana gitu lah. Kayak baca novel, terus kita nonton filmnya beda kan, supaya melengkapi para seniman saling ngobrol. Pasar seni ITB ini kan harusnya tahun 2020-an, tapi COVID gitu ya, jadi baru bisa diselenggarakan sekarang ini. Jadi itu udah tradisi yang memang harus dilaksanakan gitu ya. Dan kalau untuk ITB itu ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, ini adalah latihan untuk mahasiswa untuk membuat event yang sebesar ini. Kedua, juga mahasiswa akan tampil, itu juga penting. Kemudian ini membuat alumni jadi guyup ya. Jadi alumni yang terkotak-kotak, kalau ada event kayak gini semuanya melebur jadi satu, dan itu penting sekali ya. Karena dengan adanya acara ini tidak hanya sebatas kreativitas ya, juga di sini ada nilai ekonomi gitu. Memang sangat membantu bagi masyarakat Kota Bandung. Tentunya bisa pemberdayaannya kan juga ada, kreativitasnya tadi, kebugarannya kan. Nah, sehingga dua acara ini memang sebetulnya acara legend ya, acara legend. Kota Bandung kan terkenal dengan kreativitasnya. Jadi pasar seni adalah pasar kreativitas, juga peti sabun pun sama. Sehingga menurut saya ini sangat bagus sekali, dan ini harus menjadi kalender event. Nah, orang luar Bandung teh pada datang ke Bandung kan gitu ya. Kemudian juga ada apa sih di Bandung gitu kan di bulan Oktober misalkan. Kalau ini jadi kalender event jadi bagus. Orang luar, orang nasional ataupun internasional kan bisa datang. Jadi kalau ini menjadi ditetapkan sebagai kalender event sebuah perlombaan atau perlombaan di Kota Bandung. Tadi kita udah lihat ya keseruan dari Pasar Seni ITB. Nah, buat para Tribuners nih, semoga kalian juga senang melihat liputannya kali ini, karena
Pasar Seni ITB ini menjadi momen yang sangat dinantikan ya buat para wisatawan yang datang ke Bandung.